Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahara itu bersuci. Bersuci di sini tidak hanya kepada ringan saja dan juga tidak pada yang berat saja. Salah satu untuk bersuci di sini adalah wudu. Wudu ini termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Maka wajib kita itu tahu wudu. Karena dengan wudu itu kita bisa sholat. Karena itu juga merupakan syarat. Ada juga yang menyatakan dengan wudu itu kita bisa membaca Al-Quran seperti mushaf yang tidak ada artinya. Ada sebagian bagi kita yang tidak punya wudu itu diupayakan menggunakan Al-Quran seumpamanya mendesak untuk menggunakan untuk membaca Al-Quran, maka diupayakan menggunakan Al-Quran yang ada terjemahannya kalau kita tidak punya wudu. Jadi taharah salah satunya itu adalah wudu. Ada juga taharah itu kepada yang berat. Salah satunya adalah ketika kita itu mandi besar. Kalau laki-laki seperti kita itu apabila kita yang pertama mau menjelang balik, biasanya itu keluar mani, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Itu juga namanya taharah, mensucikan. Ya, ada juga orang yang sudah menikah itu juga harus taharah, harus suci. Setelah mereka itu berhubungan badan, maka mereka itu wajib juga bersuci. Termasuk seorang yang perempuan yang baru melahirkan itu biasanya masuk pada nifas, maka setelah itu juga harus bersuci. Ada juga seorang perempuan yang setiap bulannya mereka itu mens atau datang bulan, itu ya, maka mereka pun juga wajib mandi besar. Itu juga termasuk taharah. Jadi taharah itu adalah mensucikan. Apa sih kira-kira air yang bisa menyucikan? Ada berapa itu kira-kira? Yang pertama air apa? Air sungai. Air sungai. Air hujan. Air hujan. Air hangat. Air apa lagi? Air kelapa. Sumur. Tegal. Terus air. Sumur. Air apa lagi? Air adeni. Iya, banyak. Embun. Ya. Jadi air itu sendiri ada yang suci menyucikan, ada juga suci tapi tidak mensucikan, ya. Maka dari karenanya kita itu lebih ngesteteh, terutama pada saat kita mempergunakan air untuk bersuci. Air laut juga suci. Air sungai, ya. Sama, karena dari air sungai itu nanti larinya ke laut. Itu juga air mengalir. Jadi kalau air mengalir, walaupun di sekitar air itu, anggap air sungai itu ada beraknya, itu tetap suci. Tapi bisa Ya, bukan cuma lebih sekolah itu. Ya, jadi itu sementara pengenalan terhadap taharah. Tinggal kita sekarang itu praktek bagaimana cara menyucikan. Salah satunya adalah wudu. Bagaimana kalau kita semuanya tidak ada air? Maka taharah kita menggunakan debu yang kita kenal adalah tayammum. Jadi mungkin kita sebentar lagi akan praktek. Yang pertama itu wudu, yang kedua tayammum. Mungkin kalau bisa yang ketiga itu adalah cara kita mandi. Ya, cara kita, dan tidak harus seperti itu. Artinya praktek dengan beberapa juga teorinya nantinya seperti apa, ya.
Mungkin itu saja. Monggo Pak Haji. Enggak, ini disatukan saja. Ini ada tambahan bahwa memang orang yang hati-hati dan melaksanakan sholat ya pastinya hati-hati dengan hadis. Orang yang jarang sholat kayaknya kurang hati-hati terhadap hadis, itu bedanya. Orang yang ahli sholat mesti biasanya itu nyimpan wudhu, suci dari hadas kecil sehari pun bisa. Yang kurang menahan aku lisen segoni ngalto akan ya batal. Saya tidak akan mencari perbedaan mana gento Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Mun Adrar, Imam Malik, tidak. Kita yang ini saja akan nyiting rembini, nyiting kemaluan dari telapak tangan itu batal, yang namanya wudu. Ya bahkan ceraku apa kok setiap jam zuhur ki wudu boleh gila eroma la yakin coba wudu ya defaga al yakinu la yasalu bisyak kan ragu tapi ban yakin gila wudu tahu saudu boleh nah tahu saudu boleh apa kok akan to padahal ada rengang ngeluh bawa bento apa kok jangan. Berarti kalau kembali ketika bukan wudu di rumah bahwa kalian sudah punya wudu. Ya kata bapak marina yang yakin jadi punya wudu ya langsung kun paling kun abocong langsung sholat. Ya mun bukan keng lakar tandi wudu pas gila kun bolan atau dus setoju ngabela wudu jareng kun jangan padahal gila beli jam jangan teh jam aku seru jam jangan sepraktek ruang dapat apa mun segila sebapa lo ya harus punya wudu nah abang aku aja iya tak boleh kejar ya tak punya wudu nah, itu bedanya di sini apa mak berbicara atau harus suci dari hadas besar dan hadas kecil ya karena memang ini juga syarat sahnya sholat. Mentah suci dari hadas kecil menhadas rajiran dan sekadang bahkan metong karena mimpi otabe conang otabe iya otabe conang otabe cogun kesengajaan aro salah lah ya haram mau lemah makilah ngocak nyaman bolena conang cuma bedanya ini benar kelas telok kembali ala lebih dewasa pembicaraan bapak ketika bukan tak punya istri pas ibu pangku sutananya sampai betul harus tidak boleh ketika punya istri istrinya tapi bukan guru melolo pas itu bini itu siapa apa iya itu bedanya pada ngakui tanah keng situngnya sudah ada tak oleh nomor 2 oleh pada beda hukum bangsa antara kita apapun untuk hadas besar ini ya memang ada waktunya benih pas setiap saat menwudu setiap mau sholat. Hanya Bapak menginformasikan mengajak kepada kalian usahakan kalian ini ngandu wudu. Sekolah ngandu wudu ketika mau berangkat sekolah wudu wudu. Yang misalnya buat nata enggak ragu ya wudu boleh tinggal dengan duhur. Misalnya di rumah tak sibuk dengan celana dan sepatu ketika masuk hiding mari akhirnya wudu Atristis saya
istisna maksudnya benikun akemi abeco keluar. Akemi pas awudu. Ini diupayakan seperti itu. Jadikanlah istiqomah kita bersuci dari hadas kecil. Urusan daramaniat seengba nekala kok leebece asatia. Ya takut salah, takut tepakat awaitul uslal lirongil hadasil akbari. Dia takut ada ya, takut pas telepon kajian salah. Jadi BCA silakan lebih maju biar Pak Aldo membimbingnya. Kadana dari wudhu. Ada. Tahu saya kelompok lah. Emak kelompok lah. Pak ada bareng pas bang sebang marena. Ya. Melangsung itu tuh kan situ takut salah di Pak Aldo bareng ke Pak Aldo dan kan pas tuh gitu kemarin. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa kewajiban kita untuk melaksanakan wudhu. Ada juga sunnah-sunnah yang kita dapatkan pada saat kita berwudhu. Yang pertama, jadi begini, kalau di saat zamannya COVID-19 kita itu disuruh cuci tangan, ya kan ya. Setelah itu juga ada apa? Pakai sabun. Cuci tangan juga sabun ataupun ya sejenisnya, intinya cuci. Itu sebenarnya umat Islam sudah sejak dulu. Bahkan kita sebagai umat Islam, kalau seumpamanya kita itu istiqomah sering mengambil wudhu selama 5 waktu itu, insya Allah kita akan terhindar dari corona itu sendiri. Karena apa? Karena kinerja dari corona itu sendiri bukan virus itu nempel langsung beraksi, tidak. Jadi nempel, setelah itu masih menunggu sekian lama, baru setelah itu berproses. Dan di saat itu mau proses, kita sudah mau wudhu karena kita melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya walaupun kita itu di saatnya sudah punya wudhu, ya kan ya, di saat juga ada waktu-waktu tertentu daripada kita ada rasa suudzon di antara sekitar kita, setelah itu masih mau cuci tangan, lebih baik kita langsung mengambil wudhu. Yang pertama yang disunahkan kita itu adalah cuci tangan. Cara cuci tangan itu tidak harus sebatas basah, tapi diupayakan seperti yang pernah kalian pelajari pada saat cuci tangan di COVID. Sebenarnya COVID itu sudah melihat berkaca pada kita itu. Ya, sunnahnya di kita. Jadi setelah air itu nyampe, kita oso itu semuanya itu, ya. Kita oso di celah-celah itu, khawatir ada sesuatu yang ada di sekitar tangan kita, termasuk pada kuku. Makanya kalau bisa kuku itu jangan sampai kita itu panjang-panjang. Torik Pak. Ya, siapapun itu. Kalau bisa jangan sampai panjang. Karena kalau sedikit panjang, sering kita garuk itu biasanya ada beberapa pasti ikut. Di sini minimal tuh hitam. Nah itu ya. Jadi kalau sudah ini upayakan hari Jumat itu kita potong kuku karena di situ juga termasuk sunnah. Jadi hari Jumat itu potong, hari Jumat potong lagi. Insya Allah tidak panjang-panjang nantinya ya. Baik, setelah kita itu cuci tangan, kita apa itu? Kumur-kumur. Nah kumur-kumur ini insya Allah ini sudah saya buktikan dan alhamdulillah. Kita itu walaupun terutama orang yang sudah dewasa, sudah yang tua, mungkin juga bisa anak-anak. Kalau kita ingin terhindar dari sakit gigi, upayakan kumur-kumurnya itu yang benar. Banyak orang hanya sebatas kumur, itu salah. Diupayakan ketika air sudah lumayan banyak, jangan waktu puasa ya. Kita itu aslinya kumur-kumur karena hampir sekian persen kita itu sudah makan. Kita cek setelah kita makan, walaupun kita sudah minum, kita sudah anggap itu bersih. Coba kita itu kumur-kumur, pas itu buang ke dinding. Ada ndak kotoran? Insya Allah pasti ada. Itu pasti ada. Nah, itu diupayakan yang benar kumur-kumurnya. Insya Allah kita terhindar dari sakit gigi. Ya.
di samping kita juga sikat gigi, kita dengan mengistiqomahkan kumur-kumur di saat kita mengambil wudhu, insya Allah kita akan terhindar dari sakit gigi. Karena sunnahnya yang apa dianjurkan oleh Rasulullah itu, insya Allah pasti banyak makna. Termasuk juga ketika kita, dan yang ketiga itu adalah apa? Hidung, membersihkan hidung. Paling banyak kita flu itu berawal dari hidung kita itu terinfeksi oleh virus. Entah itu polusi ketika kita jalan di jalan raya itu ya. Makanya ketika kita juga itu harus benar. Caranya begini, ketika air sudah ada di ini, dihirup sedikit. Itu ketika masuk langsung diginikan. Itu nanti insya Allah akan membersihkan apa yang ada di dalam. Jadi 3 itu dimanfaatkan. Karena itu juga termasuk pada sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak bermasalah. Kalau seumpamanya kita mengerjakan satu paket kan eman kalau kita tidak mengerjakan. Maka alangkah baiknya kita mengerjakan. Baru setelah itu kita mengambil wudhu. Ketika kita sudah tangan dan lain sebagainya, yang 3 itu upayakan kita itu niat. Ada niat yang langsung dengan talfid, ada juga yang tidak dengan talfid. Ada yang langsung disebutkan, ada yang disebutkan. Yang penting dari hati bahwa kita itu niat lillahi ta'ala untuk wudhu, seperti itu. Gimana niatnya? Niatnya wudhu? Iya. Kalau kalian ingin baca, yang pertama itu dilihat huruf-hurufnya sehingga tidak salah. Ada yang baca A, I, ada yang baca U, ya. Nawaitul wudu'a. Gimana? Nawaitul wudu'a. Apa artinya? Niat saya berwudu. Iya, niat qala wudu. Nawaitu, saya berniat, al-wudu'a, saya berniat untuk berwudu. Li raf'il hadatsil. Gimana? Li raf'il, untuk mengangkat, menghilangkan hadas asghar, itu kecil. Ya. Terus fardhan lillahi ta'ala, yang merupakan juga kewajiban karena Allah SWT. Jadi setiap kita melakukan segala halnya, jangan lupa tanda kutip lillahi ta'ala. Jangan karena riya, karena ingin dipuji. Jangan. Kalian berangkat ke Eman dengan tujuan mencari ilmu, jangan lupa lillahi ta'ala. Jangan bukan karena kalian itu ada cewek yang kalian taksir, artinya kalian semangat. Jangan. Itu hanya sebatas motivasi saja boleh. Tapi diupayakan ketika kalian berangkat ke sekolah, upayakan niat nawaitu ta'alluma linaili ridallah. Ya, untuk mendapatkan ridha Allah. Masalah katanya tadi ada cewek dan sebagainya, itu adalah bonus. Ya. Jadi upayakan setiap kita melakukan segala satunya, jangan lupa lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini, sama juga lillahi ta'ala. Mau apa saja semuanya lillahi ta'ala. Bahkan kita mau berpuasa, niat semalam, gimana niatnya puasa? Lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu lillah. Ya. Jadi mana lillah itu bukan hanya sebatas talfidnya saja, tapi memang dari hati nurani kita bahwa kita menghilangkan hadas kikil ini lillahi ta'ala, untuk melaksanakan akan kewajiban selanjutnya yang merupakan syarat dari wudu itu sendiri. Karenanya setelah kita itu baru kita ngambil wudu. Ini setelah itu kita mengambil wudu itu adalah cuci muka. Cuci muka ini banyak yang saya temukan karena saya juga punya santri itu. Yang saya temukan itu hanya sebatas kayak apa itu? Bebek itu. Itu ya. Ingat di situ famsahu biwujuhikum. Di situ ada membasuhnya kita itu adalah 3 kali. Bukan berarti siraman 3 kali, ya. Jangan sampai salah. Ketika kita wudu di situ bukan siram 3 kali, tapi adalah membasuhnya 3 kali.
Jadi mulai dari sini nih sampai ke sini itu harus basah. Bukan hanya sebatas muka saja basah, tapi di sini pun juga harus basah sampai ke sini, ya. Nah, ciri-cirinya biasanya air itu nanti akan menetes, ya, menetes. Dan itu pun netesnya pasti dari sini. Ketika kita sampai di sini, itu cuci. Seharusnya ini praktek ya, harusnya ke masjid sekaligus sholat duhur. Jadi coba dulu. Nah, setelah kita cuci muka, setelah itu apa? Cuci tangan. Tangan itu yang saya temukan karena terkadang ininya terlalu ini banyak yang terkadang malas. Itu tetap harus pengkes. Ya. Kalaupun itu tidak, supaya tidak mau pengkes atau malu dan lain sebagainya, cari kamar mandi, buka baju sekalian, ambil wudhu. Nah, itu ya. Ingat ini, ketika kita basuhnya, pakai sampai sini. Berapa kali? 3 kali. Bukan hanya sebatas disiram, tapi osoang. Ya, 3 kali. Basuh lagi. Ya, basuh. Nah, setelah itu baru setelah dari kanan yang kiri. Ingat, jangan salah, bukan dari kiri ke kanan, tapi kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru apa? Ya, rambut itu ya, ini dulu usapnya itu dari tangan ke siku. Tangan ke siku. Bukan dari atas. siku. Iya, dari pojok sini kan tadi. Ya. Jadi ketika kita ikut pancuran, ya, ketika kita pancuran, oh ya, yang perlu diperhatikan itu ketika kita menggunakan gayung dengan air keran, itu menurut saya lebih baik pakai keran daripada pakai canteng. Gayung itu. Karena kalau gayung itu bukan mudahnya, tapi terkadang ketika kita begini itu kan paling banyak orang menyiram itu bukan dari atas. Gayung diginikan. Yang menjadi kekhawatiran ketika begini itu ada air yang tadi itu jatuh masih masuk lagi ke dalam gayung. Nah, itu ya. Itu nanti namanya mustakmal, air yang sudah dipakai. Jadi dari atas ke bawah. Makanya kalau bisa kita ambil wudhu itu mencari air keran. Nah, kalau di sumur itu biasanya di embernya itu dikasih lubang kecil, nah, ya, terus itu dikasih bambu. Jadi setelah geret gitu, biasanya dibuka bambu itu, baru setelah itu mengambil wudhu. Ya. Jadi cara mengambil wudhu pun juga tidak harus kalau tadi di dalam bak itu, di dalam kamar mandi itu harus ada 2 pula. Gimana ketika kita dihadapi dengan hanya sebatas air 1 gelas, apakah itu juga bisa menjadi sahnya untuk wudhu? Bisa, cuma dengan catatan harus kita tahu cara juga bagaimana mempergunakan air segelas itu sendiri, ya. Ya, sulit bukan berarti tidak bisa. Jadi setelah basuh tangan, setelah itu baru mengusap dahi, bukan dahi, ubun-ubun. Ya. Tapi ada juga yang di beberapa madhab itu ada yang dibasahkan sampai intinya kepada rambut, ya. Tuh, jadi kalau saya pribadi lebih ikut kepada yang sini. Apa ini namanya Pak? Di penembungan pastro lambar rambut. Ya, yang jelas ketika diginikan melebihi dari situ lembar aja. Ini yang untuk yang seperti ini, nah, ini yang tidak boleh yang ngentut. Untuk yang Imam Malik itu pebocah kopi, maka akan tahu tak apa, tapi dia ada. Nah, itu dia benih setir ya, pun sekedar tahu bang. Wudhu yang imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, kun ebecai dinar sepenting depaka obu terlalu lamber itu sudah cukup. Tapi ada yang kebanyakan juga pas ngelakioin buka terus kebudi ke obuun arwah madhab Imam Malik seketika akan toh tak apa-apa kun mun adreb saya tak boleh ya. Ya lanjut.
Baru setelah itu mengusap apa? Telinga. Telinga bukan hanya di luar, tapi ketika kita mengambil air itu dimasukkan ke sini nih. Ya, ini. Mengikut Ya. mengikut budaya. Ada sebagian yang cuma diginikan atau diginikan. Ya, baru setelah itu membasuh kedua kaki. Kaki itu di atas mata kaki. Seperti biasa tetap kanan dulu, baru ke kiri. Baru setelah itu tidak apa-apa. Mau sampai ke lutut atau mungkin di atas lutut juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita tidak membasuh kaki, kecuali memang tidak ada kakinya. Gimana? Kalau pas umpamanya nggak pakai cara yang itu Pak, tapi niat langsung mandi kalau mandi sungai itu. Langsung aja pur tidak mau Begini, wajibnya itu kan bukan masalah basahnya, tapi melakukan ritualnya, seumpamanya urutan, tartibnya dari muka, bukan pas langsung nawai itu. Tidak seperti itu. Ya, tapi tetap seperti biasa. Walaupun kita itu berwudu di dalam sungai. Ya, ini prakteknya nanti di ini kan waktunya sudah kurang 10 menit, jam setengah 12 ini nanti ada sholat berjamaah, ada speaker nanti bunyi, ya kita ke sana. Maaf, Bapak tidak bisa bergabung di masjid, Bapak ke mushola di rumah ya. Sama-sama punya kewajiban. Ya. Jadi di sini Baan bersama Pak Aldo, kalau Pak Aldo tidak pulang ya bersama Pak Aldo. Kalau Bapak minta waktu memang dalam 6 hari ini tetap pulang ya, karena ada jemaah walaupun tidak banyak untuk zuhur asarnya. Ya. Kalau doa sudah wudu itu wajib, Pak. Ada wajib. Saya wajib sedikit guru saya terang lagi. Ya Marina sambil bisa besok ya doa habis wudunya itu. Ini hadas kecil kalau laku hadas besar. Ya kan masih ada besok kan. Ngaji lagi. Baru kedua nih kan. Ya najis. Mau ladom atau situ mau fafah sebagai nanti akan dijelaskan juga. Adam didani lah guru siapa guru. Ting. Saya betul. Iya. Adam didani sebagian aku. Iya. Saya bagian ngaji, saya mari puja ngaji ke bapak. Saya kita puja. Anu tak kau lupa lagi puja nah. Kebantu lagi. Ya. Besok. Ibu lah dengan baru lakukan. Coba tak ada jadi aku di kau. Yang jawab WA diharap. Lestari yang kita ibu di sini. Yang jadi diharap ya. Wajib deh. Bapak kawan. Ya, kita ada ingin nama. Kita kencaran aja, kencaran. Makin lama apa boleh kadari itu tungguan kencar. Udah anu ada lagi orang menit kan sampai pukul 12 itu ya sampai mari sholat kan ya, artinya sholatnya di masjid. Doangnya laku nggak boleh. Saya bagi ke Pak Maimon. Oke sampai kantor. Tutup teh. Sudah.